Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan bicara tentang tekanan ya. Beberapa kalian sudah mengenalnya di SMP. Kita akan mengulanginya saja. Tekanan adalah besarnya gaya persatuan luas. Jika ada sebuah luasan A, luasnya A, diberi gaya yang tegak lurus sebesar F, maka akan terjadi tekanan sebesar F per A. Ya. Jika tangan ini memberikan gaya sebesar F dan luas yang diberi gaya adalah A, maka akan menimbulkan tekanan pada meja atau lantai ini sebesar F per A. Semakin besar luas yang disentuh oleh tangan ini, maka tekanannya akan semakin kecil dan sebaliknya. Ya, tekanan yang diberikan orang ini pada telapak kakinya sebesar gaya berat orang itu dibagi dengan luas satu telapak kaki. Jika dua kakinya berada di lantai, maka tekanan yang diberikan tentu lebih kecil daripada kalau hanya berdiri dengan satu kaki ya. Ini tekanan pada lantai sama dengan berat atau gaya berat orang yang diberikan ini, orang ini dibagi dengan luas kedua telapak kakinya. Oke. Bagaimana jika gaya F tadi itu membuat sudut terhadap normalnya bidang? Jadi ini kasus lain. Ini ada luas bidang sebesar A, tetapi gayanya tadi tidak tegak lurus terhadap bidang, tapi membuat sudut sebesar theta. Gaya F aksen membuat sudut terhadap normalnya bidang sebesar theta. Maka kita harus mencari komponen gaya yang tegak lurus terhadap luasan. Sehingga tekanan pada luasan ini sama dengan F aksen kosinus theta dibagi A. F aksen kosinus theta ini adalah komponen gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Atau dalam gambar ini adalah F ya. P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi, ini dalam sistem internasional. F adalah komponen gaya yang tegak lurus terhadap bidang seluas A, gaya satuannya Newton. A adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Theta adalah sudut yang dibuat antara gaya yang bekerja atau F aksen ini dengan normalnya bidang. Ini adalah contoh gambar jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus terhadap bidang yang disentuh. Contohnya, berapa tekanan oleh gaya berat 1200 Newton yang tegak lurus terhadap luasan 2 meter persegi? Mudah ya, yang diketahui adalah gaya 1200 Newton, luasan 2 meter persegi, yang ditanyakan adalah tekanan, maka penyelesaiannya tekanan P sama dengan gaya per satuan luas, F per A. Jadi 1200 Newton dibagi 2 meter persegi, atau 600 Newton per meter persegi, atau 600 Pascal. Udah ya. Sekarang kita ke tekanan hidrostatik. Tekanan yang terjadi pada fluida yang diam atau fluida yang tidak mengalir. Gambar ini menunjukkan ada sebuah fluida. Fluida itu bisa berupa gas atau zat cair. Ini contohnya berupa zat cair aja ya, misalnya air. Yang massa jenisnya ρ. Ada sebuah titik di dasar bejana ini yang kedalamannya adalah H. Jadi bejana ini diisi penuh dengan zat cair yang kedalamannya H. Maka gaya yang bekerja pada dasarnya bejana ini adalah gaya berat dari zat cair yang ada di atasnya kan. Jadi tekanan yang ada di titik di bawah ini sama dengan gaya berat zat cair di atasnya dibagi dengan luasnya. Berat itu kan massa kali percepatan gravitasi, M kali G. Massa sama dengan
massa jenis dikalikan volume. Nah, karena ini berbentuk tabung atau silinder, maka volume tabung adalah luasnya alas dikalikan tinggi tabung atau kedalaman zat cair. A kali H. A-nya luasnya bisa dicoret, yang atas dengan bawah, maka tinggallah tekanan sama dengan rho GH. Jadi tekanan hidrostatis itu bergantung pada besarnya massa jenis zat cair atau massa jenis fluida, boleh gas ya. Kemudian percepatan gravitasi dan kedalaman. Ini berlaku jika kita hanya menghitung tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang diam itu saja. Satu macam fluida. Jika di atas fluida ini masih ada fluida lain, misalnya udara, maka kita tambahkan. Tekanan akan sama dengan rho GH ditambah dengan tekanan udara luar P0. P sama dengan rho GH plus P0. Tekanan udara luar itu rata-rata biasanya 10⁵ Newton per meter persegi, atau kadang-kadang ini disebut dengan 1 atmosfer. Ya, 1 atmosfer sama dengan 10⁵ Newton per meter persegi atau 10⁵ Pascal. Oke, semakin dalam sebuah titik pada fluida, maka tekanannya akan semakin besar. Begitu juga, semakin besar massa jenisnya, maka tekanannya juga semakin besar. Jika ini sebuah bendungan atau kolam, ya, pada kedalaman H, ini terisi air misalnya, maka akan memiliki tekanan sebesar rho GH ditambah dengan tekanan udara luar tambah P0. Jadi P di titik ini sama dengan P0 ditambah rho GH. Pada kedalaman D, maka tekanannya sama dengan P0, tekanan yang diakibatkan udara luar, ditambah rho GB. Jelas ya? Karena H ini lebih kecil daripada D, maka tekanan yang ada di bawah lebih besar daripada yang ada di atas. Seandainya ini bendungan, maka bisa tanggulnya dibangun atau dibentuk seperti ini. Bagian bawah lebih lebar daripada bagian atas. Ini untuk mengimbangi tekanan yang lebih besar daripada yang ada di atas. Gitu ya. Bagaimana jika ada beberapa fluida dalam sebuah wadah? Di titik di atas fluida yang berwarna pink ini kosong atau berisi udara. Maka tekanan yang ada di permukaan fluida yang berwarna pink ini, tekanannya sama dengan tekanan udara luar saja. P sama dengan P0. Di titik di dasarnya fluida berwarna pink, sama dengan tekanan udara luar ini ditambah dengan tekanan hidrostatis pada fluida berwarna pink. Jadi rho 1 GH1. Bagaimana dengan tekanan yang ada di dasar tabung ini? Tentu diakibatkan oleh P0, tekanan udara luar, ditambah tekanan oleh fluida 1, ditambah lagi tekanan oleh fluida 2. Jadi tekanan di dasar fluida ini akan sama dengan P0, ditambah rho 1 GH1 ditambah rho 2 GH2. Berikutnya kita masih di tekanan ya. Tekanan di titik-titik yang segaris horizontal pada fluida yang sama adalah sama. Ini ada 3 titik A, B, C yang satu garis horizontal dan berada dalam satu macam fluida. Oh, permukaan bawahnya tidak sama. Tidak masalah, karena mereka berada di dalam satu garis horizontal dan berada dalam satu macam fluida. Sehingga berlaku tekanan di A sama dengan tekanan di B sama dengan tekanan di C. PA sama dengan PB sama dengan PC. Ya. Contoh lain ini, ada sebuah pasu atau bejana diisi fluida, kemudian di atasnya dimasukkan tabung kosong mula-mula yang mulutnya di bawah ya, di atasnya tertutup. Ketika dimasuki tabung, maka sebagian dari fluida ini akan naik dan sebagian atau bagian atas dari
tabung itu kosong, sehingga tekanan di tabung bagian atas adalah 0 ya. Sementara di luarnya bejana ini ada udara, sehingga di sini ada tekanan udara luar. Kedalaman atau panjangnya kolom tabung yang terisi fluida adalah H. Kalian lihat titik A dan B ini berada dalam satu garis horizontal, dan titik A dan B berada dalam satu macam fluida, sehingga tekanan di A sama dengan tekanan di B. Berapa tekanan di B? Nah, yang menyebabkan kan hanya udara luar, sehingga tekanan di B sama dengan P0. Sementara tekanan di A adalah Rho GH. Ya, Rho-nya massa jenisnya fluida, G-nya percepatan gravitasi, dan H adalah tingginya kolom ini. Maka P0 juga sama dengan Rho GH. Bagaimana dengan kasus berikutnya ini? Yang berwarna pink ini adalah gas, misalnya gas ya. Kemudian setelah diisi gas, tabung ini diisi fluida, sehingga karena gas ini memiliki tekanan, maka ketinggian permukaan fluida di sebelah kiri tidak sama dengan di sebelah kanan. Di sebelah kanan tingginya adalah H, ya kalau diukur dari B ya. Sementara titik A dan B ini berada dalam satu garis horizontal. Maka, kalian lihat ini titik A berada di batas antara gas dengan fluida yang berwarna abu-abu. Sedangkan B berada di fluida yang berwarna abu-abu. Maka masih berlaku titik A dan B berada di fluida yang sama. Sehingga mereka memiliki tekanan yang sama pula antara tekanan A dan tekanan di B. Jika P0 atau tekanan udara luar itu 10⁵ Pascal, massa jenis dari fluida yang abu-abu ini adalah 1000 kg per meter kubik, kedalaman H ini adalah 0,05 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan di A sama dengan tekanan gas ya, sama dengan tekanan di B. Sedangkan di B, besarnya adalah P0 plus Rho GH. Sehingga tekanan di A juga sama dengan P0 plus Rho GH. Masukkan semua angkanya, maka tekanan di A sama dengan 100.500 Pascal. Jadi, tekanan di A bisa dicari dengan mengukur tinggi kolom yang ada di atas B. Gitu ya. Berikutnya tentang sedikit saja hukum Pascal. Dalam fluida yang diam, tekanan itu diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi misalnya ada sebuah bejana berhubungan, dari sebelah kiri ini diberikan tekanan ke bawah atau gaya ke bawah pada luasan sebesar A1. Karena ini ada fluida, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah termasuk ke kanan kemudian ke atas ya. Tekanan dari kiri akan sama dengan tekanan yang ada di kanan. Jika di sebelah kanan ini dibebani dengan gaya sebesar F2 dan luasnya adalah A2, sehingga mereka ini memiliki keseimbangan, tidak bergerak lagi. Jadi setelah diberi gaya F1, fluida di sebelah kiri akan turun sebesar delta X1. Sementara di sebelah kanan akan naik sebesar delta X2. Berlaku tekanan yang ada di kiri, P1 sama dengan tekanan yang ada di kanan. Di sebelah kiri, tekanannya adalah F1 dibagi A1. Di sebelah kanan sebesar F2 dibagi A2. Dengan cara ini kita bisa memberikan gaya yang kecil untuk mengangkat benda yang besar, yang beratnya lebih besar daripada gaya yang kita berikan. Prinsipnya dongkrak hidrolik ya. Ini beberapa gambar dongkrak hidrolik. Kalau kita memberikan gaya sebesar F1 pada luasan A1, maka kita akan bisa memberikan atau menopang gaya sebesar F2 pada luasan sebesar A2. Nih prinsipnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.